Sebenarnya leluhur kita sudah punya kunci semua. Lah aku belajar ini nggak pernah baca buku loh. Buku ini buku tanpa tulisan, apa libet tanpa papan, gimana tanpa centelan. Banjir ini, banjir dari sungai yang Bathara Indra Kalungnyun Pedroyo Kasal Karahayanan Pengayoman saking panjenengan supados kadebina saking banjir dibiar terjauhkan dari banjir. Ada tsunami yang ngomong Sang Hyang Bathara Baruna Kalungnyun daya keselamatan dan pengayoman ugi kula kadebina lan angsal pinaringan saking panjenengan. Ora ana kena tsunami. Nek ora percaya jajal Mas. Ya itu kunci. Sang Hyang Bathara Baruna. Nek gempa ya minta Sang Hyang Dewa Naga Naga Raja Naga Gini Naga segala naga yang ada di bumi ini saya mohon perlindungan. Karena naga itu simbol dari gravitasi bumi. Medan magnet itu dewane, dewa naga. Lah baru ngerti tak? Makanya ada naga langit, naga bumi. Naga itu macam-macam. Karena apa? Unsur magnet itu di langit ada, di bumi juga ada. Oh no. Nek pengen ketemu jodone Sang Hyang Bathara Asmara, aku pengen ketemu jodohku sejati. Oh, gampang. Bathara Asmara itu magnet, gitu. Adanya magnet itu karena ada hubungan yang keselarasan, akhirnya tarik menarik. Akhirnya ketemu jodohnya kuwi. Sebenarnya leluhur kita sudah punya kunci semua. Lah aku belajar ini nggak pernah baca buku loh. Buku ini buku tanpa tulisan, apa libet tanpa papan. Gimana tanpa centelan iki mau. Lah kitabe wong Jawa lah ya kuwi. Makanya ketika orang Jawa yang bisa memahami Jawa yang sebenarnya dibilang Jawata, ketika ditanya ibadahmu di mana? Saya tidak punya tempat ibadah, bangunan atau gedung, tempat dimanapun saya berada itu adalah tempat ibadah. Iya tak Mas? Ibadahmu apa? Ibadahnya ya guru sejati ini ngawake dhewe. Iya tak? Tuhan itu sudah mencerminkan Tuhan ya ada di atas sana ya supaya singgah di dalam dununge sejatinya dhewe ya Gusti sing mikro iki mau cerminan dari cahaya Tuhan diarani nur cahyane wong Islam ngarani Nur Muhammad gitu. Aslinya kok beda bahasa toh kuwi beda-beda kan gitu. Makanya kan kadang-kadang itu kan salah kaprah zaman sekarang itu mengartikan ini dengan istilah ini di beda-bedakan sekat kan gitu. Makanya kalau ada tsunami ya nyuwun bae karo yang Bathara Bayuna. Selesai. Kalau itu kita sudah bisa menyatu dengan alam itu enak. Kita ngobrol dengan alam bisa. Ning samudra yang pinaring ngono dhewe keselamatan supados kula ketebina saking budaya alam. Oh, Gus, ya ngger sepenak wis. Oke, kan ngono. Kalau sudah akrab dengan alam seperti itu, bagikan sahabat. Ibarat putu karo mbae kan gitu. Kalau terbebas dari bencana banjir dari sungai, ya minta aja Bathara Indra. Kalau orang masih percaya dengan dewa loh, leluhur kita dulu masanya seperti itu. Kita biasanya berbebas dari api. Sang Hyang Bathara Brahma kata beno saking kekuatan api itu supados beri kekuatan dari panasnya api kan. Misalkan ada kemarau panjang, Sang Hyang Bathara Surya Karamya daya kawijayan paringono daya karahayan keselamatan paringono daya pengayoman supados saya tahan dengan kemarau panjang kan ngono. Dadi ora luwe ora kaliren kan ngono. Ya toh. Misalkan kekurangan air yang Bathara Indra pinarengono daya pinarengono tirta istilahnya sumber air kan itu mata air akhirnya menemukan air. Sebenarnya leluhur kita sudah menemukan kunci-kunci seperti itu dan itu sekarang sudah dilupakan karena apa dianggap musyrik kan gitu. Ya kan. Nah itu hubungan keselarasan antara manusia dengan alam itu ada ikatan yang kuat kan gitu. Dan teman-teman mungkin barangkali bisa dikasih penjelasan secara konkret barangkali terkait dengan megatrust itu sebenarnya fenomena bencana yang seperti apa sih Mas? Dan daerah-daerah mana saja yang menurut
panjenengan itu rawan gitu. Apakah kemudian daerah-daerah di mana di suatu tempat yang kemudian orang-orang mulai meninggalkan leluhur-leluhurnya, ajaran-ajaran tentang kearifan lokalnya, itu juga menjadi sebuah teritorial yang memang harus diwaspadai, atau memang bencana ini murni ya sudah karena alam sudah mengendaki demikian gitu, jadi nggak perlu menyalahkan perilaku orangnya. Sebut saja misalnya dulu zaman dinosaurus misalnya punah, kan ya bukan dinosaurusnya yang disalahkan, tapi memang itu kehendak alam gitu ya. Nah, Terus itu kan sudah saya bilang tadi, masalah di mana daerahnya kan sudah saya bilang tempatnya, dari Solo pokoknya timur Merapi sampai baratnya Semeru yaitu Penanggungan, itu aman-aman aja, paling banter wangin kan itu. Nah, pengen pindah rumah kono ya monggo. Rajik manggon anu yo, karena apa? Selamat dan tidak itu tidak jaminan orang tinggal di tempat yang aman ya. Di tempat yang aman pun kalau kita perilakunya kita sudah tidak selaras dengan alam ya dikesapu. Di tempat yang rawan bencana pun kalau kita sudah selaras dengan alam ya selamat wae. Delalah ini bejo. Iya toh. Kalau kita sudah dekat dengan alam itu ilmu bejo. Nah gitu. Terus ada tadi bilang dulu apa namanya kok manusia purba dulu ada pemusnahan. Jangan disalahkan, semua itu tetap kesalahan penghuni, karena setiap ada penciptaan partikel kehidupan ini, makhluk hidup, setiap ada penciptaan makhluk hidup itu akan melahirkan penderitaan. Semakin banyak terciptanya kelahiran, maka penderitaan dunia itu akan semakin kuat. Nah, ketika alam ini mencapai keburukan atau penderitaan secara maksimal, maka alam akan melakukan reinstall, pengulangan kembali. Nah, jadi kan orang bingung, ngopo disalahke menungso, karena menungso itu bener dewi kan, nggak mau salah. Nah itu, nah akhirnya jadi apa? Orang merasa pintar, merasa benar dari ketidaktahuan, yaitu. Ya jangan salah, jangan akhirnya apa? Alam yang disalahkan itu siklus. Ya enggak, memang itu siklus penciptaan. Makanya kan sudah dibilang ada cerita Adam Hawa setelah melahirkan anak menghasilkan penderitaan. Karena apa? Buah cinta yang hasil dari buah cinta, buah koldi. Ada Hawa buah koldi, testisnya akhirnya timbul nafsu, digambar kayak ular, simbol nafsu. Akhirnya apa? Timbul penderitaan. Makanya setiap hukum alam itu gini, plus ditambah min menghasilkan penderitaan. Lah penderitaan itu akan menghasilkan lagi sampai tiada batasnya. Begitu penderitaan itu mencapai maksimal, maka alam ini akan melakukan reinstall, format ulang. Nah, format ulang ini kan mesti aplikasinya yang utama tidak hilang, tapi aplikasi tambahan hilang. Nah, Mas, nenek HP lah yang ngono toh. Ya padha wae sistemnya. Nek nonton HP lho. Nek diformatkan aplikasi utama gak hilang. Yang hilang kan aplikasi-aplikasi tambahan. Ya wis, bumi seperti itu gambarannya, analoginya seperti itu. Ya toh. Ya sama aja kita ketika HP kita nggak beli HP baru ini ya, ketambahan file, ketambahan aplikasi, tambahan file, ambil saya lemot kan, ya sama aja, analoginya seperti itu. Kalau sudah lemot ya direformat meneh, diinstal ulang meneh, balik ke normal lagi, kemurniannya lagi, bawaan HP itu semula. Ya sama aja, alam itu seperti itu ya, analoginya seperti itu. Makanya setiap ada penciptaan itu akan menghasilkan penderitaan. Ketika setiap bertubi-tubi atau berkali lipat, misalkan kan kayak multi level kan Mas, multi level kayak iki untuk customer tambahan, user tambahan, ini tambahan urip lah kayak ngono kuwi to. Akhirnya dia anak
semakin ada unsur penciptaan itu menghasilkan penderitaan. Ketika penderitaan itu mencapai maksimalitas, maka alam ini secara otomatis akan melakukan reinstall. Sama seperti HP komputer ya seperti itu. Komputernya kebak file akhirnya di format nih. Akhirnya ngeblank, ya toh, ngehang. Wah nggak bisa. Ini harus di flash kayak, harus di format. Kan ngono. Ya sama aja alam itu analogi. Saya analogikan seperti itu. Pasti bisa dipahami lah. Kan itu istilah yang mudah ya. Gitu loh.